يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. Alhamdulillah. Oke, Pak Amin, Nuwun Sewu, tolong dilanjut Bapak terjemahannya lagi. Terjemahan. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau telah didustakan pula. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya kita sudah ber-8 orang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Ustaz, sepertinya suara ngaji itu masuk, mungkin mudah-mudahan pintu kali bisa ditutup seperti kemarin, masih mending tuh. Pintu apa antum ya? Oh iya, suaranya masuk. Masuk ya, sebentar. Ada pintu yang bisa ditutup, nuwun sewu. Giliran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hilang ya. Alhamdulillah. Jadi ayat 1 sampai 4 Ustaz, ini berbuka lembar karena nanggung dari segi arti, makanya kita monggo Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, kita doakan dulu saudara-saudara kita yang sakit. Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah berikan kesabaran dan Allah balas atas kesabarannya. Allah jadikan ketidakhadiran beliau menjadikan hadir di dalam majelis ini. Dan Allah tambah kepada kita semua rahmat dan kebaikannya untuk pagi dan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya Ustadz monggo dilanjut untuk 1 sampai 4 syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa qaidil ghurril muhajjalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah atas karunia dari Allah dan taufiknya Allah pertemukan kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama membaca ayat-ayatnya. Pagi ini kita baca surat Fatir, surat yang termasuk Makkiyah, ya, termasuk surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Surat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun ketika diturunkan tidak di Mekah, tapi di luar Mekah. Umpamanya Rasul sedang ke Taif, kemudian perjalanan pulang ke Mekah, masih di luar Mekah, turun ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, itu disebut Makkiyah. Jadi yang lebih lebih akurat definisi dari surat Makkiyah adalah surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah, ya. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan atau ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Nabi sedang hijrah, sedang melaksanakan tawaf, sedang melaksanakan haji, ya, di Mina, kemudian turun ayat Al-Quranul Karim, ya. Nah, itu terhitungnya tetap surat Madaniyah karena diturunkannya setelah hijrah. Ini surat Fatir, kalau urutan
dalam mushaf adalah surat urutan yang ke-35, sedangkan jumlah ayatnya secara keseluruhan adalah 45. Kalau sebelumnya surat Saba, ini jumlah ayatnya 54. Ya, ini 45. Sebagaimana umumnya surat-surat Makkiyah ini tema bahasanya tentang tauhid, ya, mengesahkan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan menunjukkan kekuasaan Allah, menjelaskan tentang kekuasaan Allah, maka yastalzim tauhidahu. Ya, konsekuensinya adalah orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surat-surat Makkiyah menerangkan tentang kerasulan, ya, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau mendapat wahyu dari Allah, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian umat manusia. Bahasan yang ketiga, surat-surat Makkiyah adalah tentang hari kebangkitan, tentang hari akhirat. Ya, bahwa setiap orang akan dibangkitkan di akhirat dan mendapatkan balasan yang utuh, sempurna atas semua yang diperbuatnya. Di dunia, manusia sudah mendapatkan sebagian kecil dari balasan itu, tapi balasan yang penuh, utuh, dan sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Maka dunia ini darul amal, negeri tempat orang beramal, sedangkan akhirat itu darul jaza, negeri tempat orang mendapatkan balasan atas amal yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya walaupun seberat biji dzarrah. Semuanya diperlakukan secara adil. Kemudian ke surat-surat Makkiyah itu dari sisi panjang-panjang ayatnya berbeda dengan surat Madaniyah. Surat Madaniyah lebih banyak yang panjang-panjang. Hentakan dalam surat Makkiyah ini lebih keras, ya, lebih keras hentakannya, ya, suasana bahasa yang digunakan itu juga lebih karena dalam rangka untuk mengajak manusia meninggalkan segala macam bentuk kemusyrikan, bentuk kekufuran, agar beriman kepada Allah. Jadi hentakan-hentakannya ini menghujam, gitu ya. Sedangkan kalau surat-surat Madaniyah itu lebih banyak menjelaskan tentang hukum-hukum, tentang adab, tentang akhlak, begitu ya. Karena orang-orang sudah beriman, maka mereka ditazkiyah, disucikan, dididik, ya, ditingkatkan tentang kualitas hidupnya. Ini surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Surat-surat Madaniyah jadi banyak berbicara juga tentang hukum-hukum. Ya, kalau surat Makkiyah belum. Ya, lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang mendasar tadi, persoalan-persoalan pokok, ya, tentang tauhid, tentang kerasulan, dan tentang hari kebangkitan. Tidak terkecuali pula surat Fatir yang sedang kita bahas ini. Kemudian surat ini disebut surat Fatir. Pada ayat pertama ada kata Fatir di sana. Fatir artinya yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu Fatir. Surat ini juga disebut suratul malaikah. Nah, ada yang menyebut ini surat al-malaikah.
Pada ayat yang sama, pada ayat pertama juga diterangkan tentang malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas-tugas tertentu, ya, diutus oleh Allah untuk menunaikan tugas-tugas itu. Maka sebagian menyebut pula ini adalah suratul Malaikah. Kita mulai ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fatiris samawati, yang menciptakan langit. Ini jamak, berarti langit-langit, ya. Wal ardi, dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulah. Ja'ili, yang menjadikan al malaikati, para malaikat, rusulan, sebagai utusan-utusan. Para malaikat itu sifatnya memiliki uli ajnihatin, memiliki sayap-sayap. Ajnihah bentuk jamak dari janah. Mathna, dua-dua. Maksudnya ada para malaikat yang memiliki sayap jumlahnya 2. Wa thulatha, dan 3-3. Ada malaikat yang diciptakan Allah dengan sayap masing-masing 3. Wa ruba'a, dan 4-4. Ya, jadi ada malaikat-malaikat yang diciptakan Allah dengan sayap masing-masing adalah 4. Ada yang lebih dari itu pula. Yazidu fil khalqi ma yasha. Yazidu fil khalqi, Allah menambahkan fil khalqi, dalam penciptaan. Menambahkan apa? Ma yasha'u, apa yang Allah kehendaki. Ya. Innallaha, berarti ada yang lebih dari 4. Ya, ada yang lebih dari 4. Allah menambah dalam penciptaan apa yang dikehendakinya. Seperti malaikat Jibril, walahu sittumi'ati janah. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan sayap itu kullu janahin saddal ufuk. Setiap satu sayap itu memenuhi cakrawala, ya, sejauh mata memandang. Itu satu sayapnya dengan keindahan tertentu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Surat ini dimulai dengan hamdalah, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Segala puji bagi Allah. Kalau dibahas secara lebih detail, alhamdu, al di sini al istighraqil jins. Al yang memiliki makna mencakup semua pujian. Alhamdulillah, segala puji, jadi semuanya. Ya. Sekapiannya puji, seluruh pujian. Ya. Lillahi, itu milik Allah. Nah, kata li, milik, untuk, ya, untuk Allah. Ini berarti istihqaq, menunjukkan tentang penegasan hak, ya, penegasan hak. Dan sekaligus di samping menunjukkan istihqaq adalah ikhtisas, menunjukkan kekhususan. Artinya alhamdulillah, segala puji itu lillahi, kata li, milik, ini lil istihqaq, menunjukkan kepemilikan, ya. Kepemilikan milik Allah. Kemudian yang kedua, kata li di sini juga menunjukkan menunjukkan ikhtisas, pengkhususan, bahwa hanya Allah saja yang memiliki seluruh pujian. Manusia mungkin memiliki, tapi sebagian pujian, enggak seluruhnya. Jadi segala pujian yang sempurna, ya, semuanya tanpa kecuali, itu hanya milik Allah. Ya. Dari mana kita pahami bahwa kata li untuk di sini memiliki arti ikhtisas, ya, pengkhususan,
Ya, karena alhamdu di sini alnya menunjukkan keseluruhan pujian, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya informatif. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan segala pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di balik informasi ini mengandung arahan, mengandung perintah agar kita memuji Allah. Agar kita memuji Allah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Ini penegasan dan berita bahwa Allah miliknya lah segala pujian. Anjuran bagi kita pula agar kita tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengapa segala puji itu milik Allah? Disebutkan tentang semacam alasannya. Karena Allah fatiris samawati wal ard. Ya, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Khaliqis samawati min ghairi mithalin sabiqin. Menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, kalau manusia menciptakan sesuatu, sejatinya itu adalah mengubah. Hanya mengubah saja. Mengubah sesuatu menjadi bentuk yang lain. Merangkai sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Jadi mengubah. Ya, umpamanya tanah diubah menjadi bata. Ya kan? Jadi mengubah manusia. Orang menciptakan bata, ya, tapi penciptaan manusia itu adalah mengubah dari sesuatu kepada bentuk yang lain. Bata kemudian dirangkai, disusun, diubah menjadi bangunan bersama dengan komponen-komponen yang lain. Ya, kemudian rumah difungsikan sebagai apa dan seterusnya. Sedangkan yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya dan tanpa ada bahan sebelumnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ard. Olehnya maka hanya Allah lah yang berhak mendapatkan segala pujian. Ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menciptakan semesta alam ini. Ketika ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah, maka yastalzim ubudiyatullah wa tauhidahu. Jadi mengakui tentang Allah sebagai pencipta, sebagai Rabb, ini konsekuensinya adalah orang beribadah hanya kepadanya saja. Gitu. Yastalzim tauhidal uluhiyah wa tauhidal asma'i was sifat. Jadi membuat orang kemudian berpikir konsekuensinya adalah bahwa yang satu-satunya berhak untuk diibadai adalah hanya Allah. Karena Allah memiliki kekuasaan yang sedemikian rupa yang menciptakan semesta alam dari awal. Kemudian masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Allah itu ja'idil malaikati, menjadikan malaikat, bentuk jamak dari al-malak. Al-malak, malaikat. Rusulan sebagai utusan-utusan. Ya. Ini tidak menjelaskan tentang asal-usul malaikat. Ya, kalau menjelaskan tentang asal-usul malaikat, maka malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi ini menjelaskan tentang tugas malaikat. Allah menjadikan para malaikat itu bertugas sebagai rusulan, para utusan. Para utusan. Artinya para malaikat itu pesuruh Allah. Ini menambah pemahaman kita tentang alangkah maha kuasanya Allah yang menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai pesuruhnya. Dan sebagai para pesuruh Allah, para malaikat itu tak sedikit pun berbuat durhaka kepadanya. Tak sekalipun berbuat maksiat kepadanya. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sama sekali
tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, ya, atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan tanpa reserve. Ya, ini malaikat rusulan. Apa arti rusulan di sini? Utusan untuk apa? Utusan untuk tugas-tugas yang diperintahkan kepada mereka. Termasuk dan terutama sebagai utusan Allah untuk menyampaikan antara lain wahyu kepada para rasulnya, kepada para nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada yang diutus untuk mencabut nyawa. Ada yang diutus untuk tugas-tugas yang lain. Kemudian menjelaskan ayat ini pula menjelaskan tentang besarnya malaikat dan kekuatannya. Malaikat itu uli ajnihatin, memiliki sayap-sayap. Memiliki sayap-sayap. Sehingga di sini malaikat dengan tugas-tugas yang diutus oleh Allah melalui dengan tugas-tugas itu mereka melakukannya dengan cepat. Dan untuk itu Allah ciptakan para malaikat itu dengan sayap-sayap tertentu, kualitas tertentu dan jumlah tertentu pula. Seperti malaikat Jibril sampai 600 sayap. Nah, ini menjelaskan tentang kekuatan para malaikat ya untuk menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan Allah sebagai rusulan tadi, sebagai para utusan tadi. Ya, pesawat terbang itu kan ada sayap-sayapnya juga itu. Ya, ada ya kalau dulu model baling-baling, kemudian dipermodern lagi baling-balingnya menjadi yang kayak kipas angin itu ya. Ya. Jadi semakin banyak itunya semakin memiliki kekuatan. Nah, gambaran tentang cepatnya para malaikat ya dalam melaksanakan tugas itu, termasuk di dalam perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain atau tugas-tugas lainnya. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman mengatakan siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Saba ya kemari, maka ada kalangan jin yaitu Ifritun minal jin mengatakan saya akan mendatangkannya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, qabla an taquma min maqamik. Ini dari kalangan jin menyanggupi itu. Jadi Nabi Sulaiman biasanya kalau duduk itu ada waktu tertentu ya, kayak kita ini kan duduk nih bareng. Nanti jam 7:04 udah kita bangun, ya, selesai. Nah, Nabi Sulaiman juga ada waktu duduk, kemudian biasanya dia bangkit itu setelah waktu tertentu. Nah ini ada yang menyanggupi saya akan datangkan itu singgasana Ratu Saba sebelum engkau bangun dari tempat duduk. Ya. Kemudian orang yang memiliki ilmu, ya, disebutkan di dalam ayat yang menerangkan kisah itu mengatakan saya akan datangkan sebelum ayyartadda ilaika tarf qabla ayyartadda ilaika tarf. Jadi sebelum matamu berkedip, ya orang tidak berkedip itu kan waktunya terbatas ya. Mau nggak mau setelah waktu tertentu berkedip, berarti menunjukkan cepat. Jadi dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan dibantu oleh para malaikat Allah, maka didatangkan dengan cepatnya. Ya, didatangkan dengan cepatnya. Nah, ini gambaran tentang kekuatan para malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para utusan. Maka disebutkan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan dalam penciptaannya itu sesuai apa yang dikehendakinya. Ini menambah dalam ciptaan tidak terbatas pada sayap malaikat saja. Ada orang yang Allah tambahkan ilmunya ya, sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ada orang yang Allah tambahkan kekuatannya Allah. Ada orang yang Allah tambahkan umurnya. Ada orang yang Allah tambahkan keindahan tampilannya Allah. Ada yang Allah tambahkan
bagusnya suara, ada yang Allah tambahkan bagusnya dan seterusnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah yang menambahkan. Maka kalau kita ingin mendapatkan tambahan dari Allah, tambahan kesehatan, tambahan yang lain, minta kepada Allah. Karena Allah menambahkan di dalam penciptaannya itu apa yang Allah kehendaki. Ya, yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Nah, Allah maha kuasa menambahkan apa yang Allah kehendaki. Maka kita tahukan harapan kita, ya, sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau orang menyandarkan urusannya kepada makhluk, maka makhluk itu boleh jadi lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding yang menyandarkan kepadanya. Begitu. Tapi kalau menyandarkan kepada Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah engkau kepada yang maha hidup, la yamutu, yang tidak mati. Sedangkan sandaran apapun itu akan binasa, akan sirna. Kita semuanya juga pada waktunya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kapannya, maka kita senantiasa siaga, kita senantiasa siap, ya, dengan penuh keridhaan, ya, dengan amal yang terus kita perbaiki dari waktu ke waktu sehingga saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebaik-baik amal. Amin ya rabbal alamin. Ada orang masih dinas, ya, masih 18 tahun lagi mau pensiun. Jadi 18 tahun lagi mau pensiun. Ya. Dia berpikir tentang masa depan yang di dunia, terutama masa depan yang di akhirat. Mengatakan ini, ya, saya masih aktif bekerja, tapi kalau berdasarkan aturan kepegawaian ini 18 tahun kalau Allah kasih umur panjang. Ya, 18 tahun, setelah itu pensiun. Dan usia pensiun orang-orang ya tidak beda satu dengan yang lain. Kemudian dia selama 18 tahun ini saya masih bisa membuat ini dan membuat itu. Jadi sudah dikalkulasikan ini sampai akhir hidupnya kira-kira ada prestasi-prestasi apa. Ya. Kemudian itu ada tanah nggak jauh dari pesantren. Nggak banyak, ya, hanya 30 ubin. Nanti yang 15 ubin minta tolong digambarkan biar nanti untuk pesantren, untuk dibangun asrama buat menghafal Quran. Ya nanti tolong digambar yang bagus, dibuat tingkat. Lah yang separuhnya yang 15 ubin saya mau tinggal di situ untuk saya, supaya sering bisa berinteraksi dengan orang-orang yang menghafal Quran setiap hari, mendengar Al-Quranul Karim. Nah, jadi menyadari tentang bahwa semuanya ada batasnya, maka mengkalkulasikan kira-kira apa yang bisa diperbuat. Jadi diperkirakan dalam waktu 18 tahun ini masih bisa lah bangun itu sampai selesai. Ya kalau saya bangun nunggu 18 tahun lagi, ya kita tidak tahu apa yang terjadi selama itu, maka niatnya disegerakan. Jadi yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah dalam ciptanya itu apa yang dikehendakinya. Maka kita minta tambahan sehat, minta tambahan ilmu, minta tambahan apa-apa yang lain, rizki dan seterusnya, minta jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ayat yang kedua, ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha. Ma yaftahillah, ya, apa yang Allah buka lin-nasi bagi manusia. Mir rahmatin berupa rahmat. Fala mumsika, maka tidak ada yang menahan, menggenggam, memenahan laha terhadapnya.
Jadi rahmat yang Allah buka kepada manusia, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ya, membuka berarti kan penghalang itu disisihkan, menyisihkan penghalang. Ya, membuka pintu, berarti pintu itu sebagai penghalangnya, pintu itu kemudian disisihkan, ya, disisihkan sehingga terbuka. Jadi rahmat yang dibuka oleh Allah untuk manusia, tidak ada yang bisa menahan rahmat itu. Tidak ada yang bisa menahan rahmat. Ini menjelaskan lebih lanjut tentang kemutlakan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuasaan Allah untuk mendatangkan rahmat apa saja, kasih sayang apa saja yang dikehendakinya untuk hamba-hambanya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Ya. Wa ma yumsik, dan apa yang Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di. Maka tidak ada yang bisa melepaskannya min ba'dihi sesudahnya. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Jadi apa yang ditahan oleh Allah, fala mursila lahu. Lahunya kembali kemana ini? Domirnya. Kan kalau kembali kepada rahmat, laha. Ini kembali kepada mana ini? Ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin, rahmat yang dibuka oleh Allah untuk manusia, tidak ada yang menahannya, rahmat. Apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang melepaskannya. Hu lahu, melepaskannya ini apa ini? Nyanya. Kembalinya. Mimba'di setelahnya. Lahu ini mungkin kita kan membayangkan laha gitu ya. Laha kembali kepada rahmat. Jadi rahmat yang dibuka oleh Allah kepada manusia tidak ada yang bisa menahannya. Dan rahmat yang ditahan oleh Allah tidak ada yang bisa melepaskannya. Mungkin bayangan kita begitu. Tapi ayat tidak. Tidak seperti itu. Lebih indah, lebih utuh lagi. Jadi rahmat yang dibukakan Allah nggak ada yang menahannya, jelas. Ya. Kemudian apa yang ditahan oleh Allah tidak ada yang bisa melepaskannya. Yang ditahan itu tidak hanya rahmat. Apa saja? Apa saja yang ditahan oleh Allah tidak ada yang bisa melepaskannya. Madarat. Ya, bahaya yang ditahan Allah tidak ada yang bisa melepaskan bahaya itu. Manfaat yang ditahan oleh Allah tidak ada yang bisa memberikan manfaat itu kepada orang lain. Ya. Jadi lebih luas dari kembali kepada rahmat saja. Tapi apakah itu rahmat, apakah itu manfaat, apa itu kemaslahatan, apakah itu madarat, apakah itu rizki, apakah itu bahaya, apakah apa saja yang ditahan oleh Allah tidak ada yang bisa melepaskannya. Jadi umpamanya dalam satu peristiwa kecelakaan, umpamanya kecelakaan. Ya, katakanlah kecelakaan kendaraan mobil. Ya, ada orang yang secara kesehatan lebih bagus, secara posisi dalam kecelakaan itu juga dalam posisi yang lebih aman dibanding yang lain. Ya, tapi dia meninggal. Sementara dalam posisi yang mungkin lebih beresiko tidak meninggal. Artinya apa? Bukan yang tidak meninggal itu lebih hebat, bukan. Allah yang atur, bukan. Jadi apa yang ditahan Allah nggak ada yang bisa melepaskannya. Ya, apa yang dilepaskan Allah nggak ada yang bisa menahannya. Nah ini, wa ma yumsik fala mursila lahu. Lahu kembali kepada al-imsak, penahanan. Apa yang Allah tahan, fala mursila, maka tidak ada yang bisa melepaskan lahu terhadap penahanan Allah itu, apa yang ditahan Allah itu. Itu ya. Karena setiap fi'il itu kan asalnya dari masdar. Jadi kembalinya kepada al-imsak itu. Masdar yang terdapat di dalam kata yumsik. Tidak ada yang melepaskannya min ba'di sesudahnya. Sesudah Allah bisa berarti sesudah Allah tahan.
Ketika Allah tahan, nggak ada yang bisa melepaskannya. Atau hi mim ba'dihi mim ba'dihi kembali kepada Allah, yang bisa. Bukan penahanan Allah, tapi kepada Allah langsung setelah Allah. Jadi tidak ada yang bisa melepaskannya setelah Allah. Nggak ada. Dengan begitu maka hati orang mukmin tertuju kepada Allah, tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala, terpaku kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi keterikatan hati kita kepada Allah, bersandarnya kita kepada Allah sepenuhnya, itulah keimanan yang menguatkan jiwa. Yang menguatkan jiwa dalam berbagai keadaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Al-Aziz, maha perkasa, Allah memiliki al-izzah, keperkasaan tak terkalahkan. Izzah juga berarti kemuliaan. Allah memiliki kemuliaan yang tidak ada yang mengungguli kemuliaannya. Ya. Jadi izzatu qahrin wa izzatu qadrin, ini masuk di dalam kata Al-Aziz. Kedudukan Allah mulia dan Allah maha perkasa, dan setiap yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah penuh hikmah. Al-Hakim, karena Allah yang maha bijaksana. Segala ketentuan Allah penuh hikmah, pada tempatnya, tidak ada yang salah pasang. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kalau ini ayat-ayat yang kita baca, dari mana ini kita memahami bahwa ayat ini menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad? Kan surat-surat Makkiyah menunjukkan risalahnya, ya, menegaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad. Bisa kita pahami dari kata rusulan tadi. Allah mengutus para malaikat sebagai utusan-utusan. Di antara utusan itu adalah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Walaupun nanti kita akan baca pula pada ayat yang berikutnya, ayat yang keempat tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua ayat yang kita baca ini menegaskan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan memahami kemahakuasaannya maka manusia konsekuensinya ia merunduk beribadah, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid rububiyah itu yastalzim tauhidal uluhiyah. Orang mengakui bahwa Allah sebagai pencipta itu membawa konsekuensi secara logis, seharusnya ia menghamba hanya kepada Allah. Maka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ya, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Jadi karena kamu mengetahui, ya, telah mengimani bahwa yang menciptakan hanyalah Allah, maka hendaklah kalian juga hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, udzkuru, ingatlah ni'matallahi, nikmat Allah, 'alaikum, atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah, hal apakah min khaliqin, ada pencipta ghairullah selain Allah, yang pencipta itu yarzuqukum minas sama, memberi rizki kepada kalian minas sama, dari langit, wal ardi, dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Dia. Fa anna tufakun, maka bagaimana kalian dipalingkan? Tufakun, kalian dipalingkan. Ini panggilan kepada seluruh manusia. Ya. Diperintahkan oleh Allah untuk mengingat nikmat
yang Allah berikan kepada mereka, kepada manusia. Dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa semua manusia diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia diperintahkan, muslim maupun kafir, pada dasarnya, pada asalnya diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, dalilnya apa? Ini ayat. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Mengingat nikmat diperintahkan. Dan yang dipanggil seluruh manusia. Gitu. Jadi seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir pada dasarnya dan pada asalnya diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia itu ada yang sudah beriman, ada yang belum beriman. Nah, untuk melaksanakan perintah Allah itu diawali dengan iman. Itu perintah yang paling pokok, iman. Dan atas dasar iman itulah maka orang melaksanakan amal-amal dan amalnya diterima Allah. Kalau tidak dilandaskan iman, Allah tak berkenan menerima amalnya. Kita diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Dan nikmat Allah sangatlah banyak, baik jenis maupun bilangannya. Kita mengingat jenis nikmat Allah saja, kita nggak sanggup. Nggak sanggup untuk bisa menghimpun secara keseluruhan. Jenisnya saja. Belum lagi jumlahnya. Jumlah dari tiap jenis nikmat itu. Ya, jenis kenikmatannya sangat banyak. Ketika kemudian kita hitung, kita enggak mampu. Ya, jumlah nikmatnya lebih banyak lagi. Dari tiap-tiap jenis juga sudah banyak. Kalau kita berusaha untuk menghimpun semuanya, kita enggak sanggup. Enggak bisa menghitungnya. Ya. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Dengan mengingat nikmat Allah, maka ini merupakan pondasi syukur. Pondasi syukur. Karena syukur itu membutuhkan kesadaran akan nikmat pemberian Allah. Ya. Ingatlah nikmat Allah, ketika menyadari nikmat dari Allah itu sangatlah banyak, dan nikmat itu semuanya pasti datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat yang ada padamu, nikmat apa saja itu dari Allah, maka orang bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Begitu. Dan mensyukuri nikmat itu kan dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Jadi syukur itu syukur dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Syukur dengan hati diantaranya ini merenungi nikmat Allah itu syukur dengan hati. Merenung, alhamdulillah Allah beri nikmat ini, kita renungkan perjalanan hidup kita, nikmat-nikmat pemberian Allah. Itu syukur dengan hati. Mengakui nikmat itu bagian dari syukur. Al-i'tiraf bi ni'matillah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena ada orang yang dapat nikmat tapi tidak mengakui itu nikmat dari Allah. Melainkan ia merasa bahwa itu adalah kehebatannya sendiri, bukan pemberian Allah. Macam Qarun. Ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Tak lain aku dapat semua kekayaan ini adalah karena ilmu, iptek ya, yang ada padaku. Jadi tidak menyandarkan nikmat pada Allah, tapi menyandarkan kepada dirinya sendiri. Maka diingatkan di sini, nikmat itu dari Allah. Ya, nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan hati, merenungi nikmat-nikmat itu. Syukur dengan lisan, alhamdulillah. Berkata-kata yang baik, itu syukur dengan lisan. Menceritakan nikmat, bukan untuk kesombongan, tapi untuk tidak melupakannya. Beda menceritakan nikmat dengan kesombongan, dengan menceritakan nikmat untuk tidak menutupi ya orang ngilang-ngilangi ya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian syukur dengan perbuatan yang menggunakannya sesuai dengan peruntukannya. Termasuk syukur adalah berterima kasih kepada orang, berterima kasih kepada pihak-pihak yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai sebab terhantarnya nikmat itu kepada kita.
Saya ulangi. Termasuk mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada orang, kepada pihak-pihak yang orang atau pihak itu ya dijadikan oleh Allah sebagai sebab terhantarkannya nikmat itu kepada kita. Ya. Umpamanya anak terhadap orang tuanya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada anak melalui orang tuanya. Maka anak berterima kasih. Birrul walidain. Begitu juga dengan orang-orang lain yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sebab terhantarnya nikmat itu kepada kita, maka kita juga berterima kasih kepadanya. Ini bagian dari syukur. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada sesama. Jadi, wahai manusia, ingatlah nikmat Allah. Nah, ini perintah syukur. Syukur dengan hati. Nikmat Allah. Ya, ketika orang dari hatinya menyadari tentang nikmat itu pemberian Allah, maka muncul dalam lisannya alhamdulillah. Kemudian menyadari itu nikmat dari Allah, maka dia gunakan sesuai dengan peruntukannya. Ya, yang dibenarkan. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama? Adakah pencipta selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Jadi Allah memberi rizki dari atas maupun dari bawah. Ya, dari segala penjuru. Dari atas tidak terbatas pada hujan. Memang hujan dari atas, tapi tidak terbatas itu. Ya, termasuk rizki yang Allah berikan kepada Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan kepada kalian al-manna wassalwa. Jenis makanan al-manna kayak madu begitu. Yang mereka dapatkan dengan mudahnya itu di pepohonan buat mereka. Kemudian salwa, burung salwa yang dengan mudah mereka tangkap. Nah, ini menambah gizi mereka. Itu nikmat ya dari langit. Apalagi ya burung-burung yang lain juga yang itu dari langit pula. Ya, dan nikmat juga di langit ini yang Allah turunkan kepada kita, suara juga ini. Suara ditahan. Suara ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hilang. Dikembalikan lagi ke bumi. Jadi ada yang dari bumi. Jadi Allah berikan rezeki kepada kalian. Ya. Adakah yang memberi rezeki kalian selain Allah dari langit maupun dari bumi? Jawabannya tidak ada. Ini menegaskan tentang hanya Allah yang memberi rezeki. Menegaskan. Sedangkan manusia yang bisa dilakukannya adalah menggali rezeki yang telah disiapkan Allah itu. Menggali rezeki yang telah disiapkan Allah dan memanfaatkannya. Maka la ilaha illallah, ini yang tadi kita tegaskan di awal, bahwa mengakui Allah sebagai pencipta ini konsekuensinya membuat seseorang beribadah hanya kepada Allah. Maka ditegaskan la ilaha illallah. Jadi kalau kalian mengakui bahwa tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rizki kepada kalian selain sang pencipta itu dari langit maupun dari bumi rizki yang diberikannya, maka konsekuensinya mestinya kalian menghamba hanya kepadanya. La ilaha illallah. Karena kalian, wahai orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman mentauhidkan Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, ya, tidak menggunakan alur ini, harusnya mentauhidkan Allah. Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah? Maka ditanya, ini aneh, fa'anna tu'fakun. Bagaimana kalian dipalingkan? Harusnya kalian tidak dipalingkan dari iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'fakun ini dari kata al-afk. Ya, al-afku, bukan al-ifk. Jadi ada al-afku artinya as-sarf, jadi dipalingkan. Ya, sedangkan al-ifku artinya al-kadhib, kedustaan. Maka ada hadisul ifki, hadis berita dusta. Tapi kalau al-afku ini dipalingkan. Jadi fa'anna tufakun, dari mana atau bagaimana kalian dipalingkan.
Yang terakhir ayat yang keempat, ya, ini menerangkan tentang apa yang dialami oleh para rasul dan orang-orang yang mewarisi perjuangannya. Wa ayyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika. Wa ayyukadzibuka, dan kalau mereka mendustakan kamu Muhammad. Kalau mereka mendustakan kamu, baik masyarakat Mekah maupun yang lain. Faqad kudzibat rusulun min qablika, maka sungguh telah didustakan rasul-rasul min qablika sebelum kamu. Sebelum kamu juga ada rasul-rasul yang didustakan. Kaumnya tak mau beriman kepadanya. Iya. Ini menunjukkan apa? Yang pertama menunjukkan tasliyah. Memberikan hiburan kepada Nabi. Jadi kalau kaummu mendustakan kamu Muhammad, tidak mau beriman kepadamu, rasul-rasul sebelum kamu juga didustakan. Didustakan. Jadi ini hiburan kepada Nabi. Bahwa dalam berdakwah itu tidak dengan serta-merta kemudian orang semuanya beriman. Ada yang menentang, ada yang mendustakan, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Kalau engkau mengalami itu, rasul-rasul sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Maka di sini ada hiburan. Hiburan untuk Nabi. Yang dengan hiburan itu menguatkan. Orang kalau terhibur hatinya, maka menjadi kuat hatinya. Nah, makanya kesedihan itu kita berlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dari kesedihan. Karena kesedihan kalau berlarut-larut itu akan berdampak kepada banyak hal. Ringkih hatinya, juga ringkih fisiknya. Ini kesedihan. Makanya la tahzan, jangan hanyut dalam kesedihan. Ya. Orang sedih pasti ya, orang itu ada tingkat kesedihan tertentu. Akan tetapi tidak boleh larut di dalam kesedihan itu. Ya. Ada orang yang dicintainya meninggal, anaknya, cucunya meninggal, sedih, tapi tidak larut dalam kesedihan. Apalagi orang menyadari tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran dan atas musibah yang ia sabar pada musibah itu. Jadi ini mengandung tasliyah. Ya, tasliyah itu salla yusalli tasliyatan. Ini kalau tasrifnya begitu, menghibur. Juga mengandung tahdid. Tahdid itu semacam ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi orang-orang sebelum kamu mendustakan. Ya, mereka terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai orang-orang mendustakan kamu juga ya Muhammad, sehingga mereka mendapatkan seperti yang didapatkan, yang dialami oleh orang-orang sebelumnya yang mendustakan. Jadi ada makna tasliyah, ada makna tahdid. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah. Di sini didahulukan untuk litakhsis, pengkhususan, bukan kepada yang lain. Seperti iyyaka, kepada mula. Ini takhsis, pengkhususan. Ya, tidak kepada yang lain. Wa ilaika, dan kepada mula. Mana wa ilallahi, dan kepada Allah lah, bukan kepada yang lain. Turja'u, dikembalikan al-umuru, segala urusan. Al-umuru, segala urusan. Al-umur bentuk jamak dari al-amr. Dan hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Semuanya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kembali kepada Allah pula dalam keadaan sebaik-baik kembali dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin, dan dengan rahmat dan karunia-Nya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya. Jadi ayat-ayat ini yang tadi kita baca menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang diantara tanda-tandanya telah Allah bentangkan di alam raya ini, yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, yang memberi rezeki dari berbagai arah, yang Allah juga menciptakan berbagai jenis makhluk termasuk para malaikatnya, ya, dengan kekuatan-kekuatan yang tadi disebutkan, sayap yang berbeda-beda jumlahnya.
Ya, Allah yang memberi rizki. Ya, ya. Jadi Allah menciptakan, Allah juga membekali, ya. Allah juga menyiapkan. Maksudnya begini. Allah menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada, menciptakan. Allah juga membekali, setelah diciptakan Allah bekali, ada rizki, Allah berikan rizki, Allah bekali. Nah, pertama i'dad, penyiapan apa namanya? Yang pertama itu ijad, Allah mewujudkan. Awjada yujidu ijadan, Allah mewujudkan. Kemudian yang kedua, Allah memberikan amaddakum bi amwali wa banin, imdad. Allah memberikan bekal. Ya, dibekali ini, dibekali itu, dibekali. Jadi Allah wujudkan ijad, kemudian Allah berikan bekal, imdad, dan Allah siapkan untuk tugas-tugas tertentu. I'dad, Allah siapkan. Ya, malaikat namanya Allah ciptakan dari tiada. Ini ijad, aujada yujidu ijadan. Kemudian Allah berikan bekal, imdad, imdad. Bekalnya apa? Kekuatan yang Allah berikan pada para malaikat. Antara lain sayap-sayapnya. Kekuatan bertasbih kapan saja, tidak pernah kendor. Kemudian i'dad, Allah siapkan mereka, yaitu sebagai para utusan dengan tugas-tugas tertentu. Begitu juga manusia. Allah ciptakan dari tiada, ijad. Allah bekali dengan berbagai macam fasilitas, imdad. Dan Allah siapkan manusia untuk tugas-tugas tertentu pula, yaitu disiapkan untuk menjadi orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau melaksanakan tugasnya dengan baik, ada yang melaksanakan tugasnya tapi masih pas-pasan, ada yang melaksanakan tugasnya tapi lebih banyak bercampur kezalimannya. Ya, tapi pokok keimanan yang ada tentulah wajib untuk dijaga supaya berpotensi, berpeluang dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, semuanya akan berpulang kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, telah kita dengarkan bersama. Tapi ini alhamdulillah juga ada yang bergabung. Walau di akhir kepada Ibu Sri dan Pak Bambang. Pak Bambang, assalamualaikum Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Bambang Setiono, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ibu Pak Bambang, alhamdulillah kita udah lama juga berpikir mau sama-sama ke rumah sana, tetapi belum terkabul juga ini. Ya, mohon maaf, tapi kami bergembira dengan udah bisa mengudara lagi, kita bisa melihat wajah Pak Bambang. Begitu juga Ibu Sri. Ibu Sri, alhamdulillah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi, videonya masih off. Alhamdulillah. Saya off gitu. Suara saya udah terdengar ya. Bu Sri masih off. Oke, alhamdulillah. Ini yang lainnya mohon di-off-kan dulu ya. Kami bisa bergabung walaupun ya masih belajar lagi. Oke. Alhamdulillah Bapak, kita tambah banyak. Memang ada kembali ada Pak Mujo. Tapi sebetulnya Pak Bambang Setiono juga dengan Ibu kemarin meramaikan untuk ngancani Bu Sri kan sendirian. Jadi ya, Tat, saya nyimak kok. Saya juga ikut nyimak, Tat. Oh, enggak ikut nyimak. Nanti kalau ikut nyimak berarti ada gilirannya, Bu, nggih. Oh, nggih. Giliran. Iya. Alhamdulillah untuk itu kami beri kesempatan kepada Bu Sri dan Pak Bambang, nggih. Bu Sri, monggo Ibu untuk surat Fatir ayat 1 sampai ke 4. 1 sampai 4. Bu Sri, tapi sudah 7-10 menit ini, Tat. Bu Sri menghilang lagi. Tapi sebentar nggak apa-apa.
Yang paling penting penjelasannya kan tadi kita pending. Apa namanya tanya jawabnya. Ini kesempatan karena luar biasa juga. Ibu hilang, Ibu Sri Suwarni hilang ya? Oh, mungkin saya dulu. Enggak Ibu, monggo Ibu. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika wa ma yumsik fala mursila lahu min wal azizul hakim. Ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin khairu yarzuqukum minas samaa'i wa la ilaha illa huwa wa in yuka faqad kutibat sulum min Allahi turja'ul umur. Monggo Pak Bambang, tapi sebelumnya Pak Bagio tolong di silent dulu Pak. Suaranya kok banyak masuk, nggak jelas jadi. Matur nuwun. Ya Pak Hartono. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikatu ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin misna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir ma yabtakhillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa huwa wa anna tufakun wa iyyu kadzibuka faqad kadzibat rusul wa qad kudzibat rusulun min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Shadaqallah. Bu Sri, monggo Ibu. Silent masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan Dari jahil Pak. Bu,
Ja'ilil malaikati rusulan uli Uli-nya ajniha tidak panjang, Bu. Uli-nya pendek. Enggak. Monggo. uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli Innya jangan lupa, Bu. Monggo. innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftakhillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin Innya jelas, Bu. ghairu Hal min hal khaliqin. min khaliqin ghairu Innya juga jelas, wahiya Bu. Min dengan qinnya itu jelas. Khaliqin. Min khaliqin ghairu. khaliqin ghairul wahi yarzuqukum inas samai wal ard la ilaha illa huwa wa Buahnya, anna Ibu, kalau leren illahu cukup panjangkan saja, buahnya tidak dibunyikan. la ilaha illahu wa anna tufakun wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulum min qablik wa ilallahi turja'ul umur. Alhamdulillah wa ilallahi turja'ul umur ya, semuanya kita serahkan kembali kepada Allah segala sesuatunya, dan termasuk kita juga diselesaikan waktu ini. Jadi mohon maaf, kita nih sekarang yang free bebas semuanya kecuali Pak Pri, nggih. Pak Pri, tapi Pak Pri masih ada, Pak Pri? Alhamdulillah Pak Pri sudah nggak ada. Pak Pri? Masih. Nah, kalau jadi kita sepakatnya sampai 7.15 nggih. Jadi tambah kita sedikit enggak apa-apa. Kenapa Pak? Masih ada kelonggaran? Iya. Kalau ini nganu sudah izin Bu Mukri kok. Alhamdulillah. Ya udah. Kalau gitu sekarang sesi tanya jawab nggih. Bapak-bapak nun sewu diminta waktunya untuk kita memunculkan tanya jawab 1 atau 2 nggih. Di antara ini mungkin ini ada kira-kira dari pihak wanita ini kita berikan duluan. Bu Mukri, Bu Sri ataupun Bu Susi nggih. Monggo Bu Sri. Tadi sudah jelas banget tapi Alhamdulillah. kelihatan yang sampai malaikat diciptakan, kemudian tugas-tugas malaikat, kemudian manusia yang diberi peringatan kepada Allah, selalu diingatkan akan bahwa yang memberi rezeki itu Allah, dan tidak ada orang yang bisa menahannya dan bisa melepaskannya. Itu tadi. Alhamdulillah. Ya Ibu Susi, monggo Ibu Susi. Ya, alhamdulillah Tat, tadi menyimak penjelasan dari ayat pertama sampai ke-4 dari Ustaz Arwani itu tentang rasa syukur tadi yang saya ini mungkin hal yang baru ya, maksudnya bersyukur itu ternyata ya tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada pihak-pihak yang membuat kita itu ya nikmat, atau bisa ini termasuk berarti kan
kita nyaman bertetangga, berarti tetangga kita itu juga sesuatu yang harus kita syukuri, benar ya, punya tetangga seperti itu dan sebagainya, sehingga memang wajib ya berbuat baik kepada tetangga itu, yaitu istilahnya sesuatu yang inilah baru bagi saya, baru bersyukur biasanya kan hanya pada Allah gitu. Jadi kita kalau ke tetangga ya berbuat baik, ternyata juga tadi Ustadz Arfani menjelaskan ya bersyukur tetap pada Allah, tapi terhadap pihak-pihak yang menjadi perantara itu semuanya juga wajib kita syukuri gitu. Itu sesuatu. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Jadi artinya kita menyadarkan kita bahwa berterima kasih itu baik secara langsung ataupun tidak langsung, ya. Jadi seperti itu, ini luar biasa. Jadi pada saat itu pun mereka mengantarkan kita kepada suatu kenikmatan. Termasuk nuwun sewu pasangan-pasangan kita yang seringkali kita lupakan juga. Bahwa kita, jadi pasangan kita telah memberikan kepada kita seperti ini. Subhanallah. Dan kadang ya memang hilang dari peredaran ini karena kita pikir hanya ke sana saja. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Dan mungkin giliran berikutnya ini yang senyum-senyum itu Pak Pangujo, monggo Bapak. Sebentar, saya ada tamu. Oke, Ibu dipersilakan, monggo nggih. Silakan. Ada yang mencari. Pak silent Bapak, badhe niki monggo. Masih sudah kok Pak saya. Oh, nggih sampun. Kalau begitu nggih sami-sami. Sekarang begini, mungkin ada penambahan pengayaan daripada melihat tadi baik syukur ataupun tugas-tugas malaikat ataupun tugas kerasulan yang diberi hiburan oleh Allah seperti itu. Mungkin monggo ini ke Pak Amin, Pak Amin. Saya kira tadi sudah sangat lengkap ya apa yang diuraikan Ustaz itu. Hanya mungkin tadi ada malaikat yang sayapnya 1, 2, 3, dan 4 itu kalau bisa tahu barangkali ada ceritanya, tugasnya apa tuh yang sayapnya 1, sayapnya 2 itu apakah beda atau gimana itu, mungkin gambarannya itu barangkali ada yang paham Pak Ustaz. Dapat Ustaz. Kalau 1 saya belum baca nih. Ya disebutkan kan 2, 3, 4, 2, 3 lebih. Ya kalau 1 kan nggak ada imbang ya. Iya. Iya. Jadi malaikat itu secara umum tugasnya kan di samping tugas-tugas khusus ya. Yusabbihuna, mereka bertasbih siang malam layap turun, tak pernah kendor. Ini 1. Sampai, dan jumlah malaikat itu juga banyak. Tidaklah jadi setiap jengkal atau bahkan kurang dari jengkal, berapa jari begitu di angkasa ini, di langit ini, melainkan di sana ada malaikat yang bertasbih bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hampa, ruangan ini tidak kosong begitu. Ada malaikat-malaikat yang bersujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas-tugas umum ya malaikat. Adapun tugas-tugas khusus sebagiannya disebutkan, sebagiannya lagi tidak disebutkan. Yang disebutkan kita bisa baca, kita bisa ketahui, yang tidak disebutkan setidaknya kita mengetahui tugas-tugas umumnya tadi. Jadi malaikat itu bahkan di antara malaikat itu ada yang tugasnya memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman. Subhanallah. Memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman. Tapi kalau berdasarkan jumlah sayap tugasnya apa, Allah tidak ceritakan, sehingga kita juga tidak tahu yang tidak diceritakan oleh Allah maupun tidak diberitakan oleh Rasulnya. Ya. Tapi kalau 1 sayap itu sejauh mata memandang, berarti alangkah besarnya, ya, alangkah besarnya. Yang di sekitar kita punya sayap apa enggak ya? Yang di sekitar kita malaikat itu punya sayap apa enggak?
Luar biasa, Pak Amin. kan ada malaikat yang disebutkan dalam hadis, malaikatan sayyarah. Sayyarah bukan mobil, tapi mobile. Ya, sayyarah. Jadi ada para malaikat yang mobile, yang terus berjalan. Mereka mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ya, ketika mereka mendapati orang-orang yang berzikir kepada Allah, majelis ilmu kan majelis zikir juga. Maka kemudian mereka mengatakan satu, halumu ila hajatikum, mari kepada yang kalian cari, pada hajat kalian. Kemudian mereka mengatupkan sayapnya, mengelilingi orang-orang yang sedang berada di majelis zikir itu, karena tawadhu kepada mereka. Jadi para malaikat itu tawadhu, memuliakan orang-orang yang ada di majelis ilmu. Jadi kita ini di majelis ini dikelilingi oleh para malaikat juga, dan mereka mengatupkan sayapnya. Mengatupkan sayapnya artinya mereka tawadhu, ya, memuliakan orang-orang yang sedang mencari ilmu dan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Jadi dipastikan setiap majelis zikir itu ada malaikat yang mengelilingi. Nah, ya. Amin, di belakang Pak Amin ada apa itu? Embok. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nanya. Iya. Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Ya. Monggo Pak. Itu Pak Mujo. Apa membayangkan sayap malaikat itu apa? Seperti sayap burung gitu? Atau kita tidak perlu membayangkan seperti itu? Karena tadi disebut kalau satu bagaimana? Kan nggak ada. Tapi kok tiga ada. Lalu yang satu di mana? Kalau yang dua di kiri kanan, yang satu di buntut atau di kepala gitu. Saya rasa kok tidak perlu dibayangkan ya. Mungkin ya Pak. Maaf kalau salah saya. Oke, sebentar dulu untuk saya instruksi dulu. Nuhun sewu Ustaz. Jadi kalau satu kan di sini juga nuhun sewu Pak Amin. Ini yang membuka bahwa ajnihatin masna itu kan mulai dua Pak Amin. Itu harus dilihat. Jadi satu itu nggak ada dibicarakan. Ingat. Jadi jangan sampai memunculkan. Jadi di sini nggak dibicarakan. Kemudian tambahan juga kalau pengertian saya nanti mungkin tolong diruskan bahwa malaikat kan yang kita imani adalah yang 10 itu, dari mulai Jibril sampai malaikat Ridwan gitu ya, yang di surga. Dan semuanya itu terkelompok. Kalau boleh kita lihat sistem manajemen ini kan pasti bahasa ini, ini mengelompoki katakanlah malaikat yang menurunkan rahmat. Di antaranya tadi itu yang berdoa, yang menjadikan rahmat kepada kita itu adalah malaikat dari Israfil ya. Bukan Israfil, mohon maaf. Jibril, Mikail. Jadi kita pahami Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail kan seperti itu. Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Nah, seperti itu kita kelompokkan aja dulu untuk lebih luasnya ke 10. Dan insya Allah ini akan lebih, kan kita kemarin belajar bahasa Arab itu bagaimana kita meluaskan kata dan meluaskan dari tasrifan itu, kemudian mendalami masing-masing yang objek ataupun yang telah dijadikan kita subjek untuk dibahas seperti itu. Jadi monggo Ustaz, nuhun sewu, itu mungkin tambahan dari saya. Monggo diperkaya Ustaz. Ada. Ya. Kalau sayap satu, ya, yang dijelaskan di sini ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, sayap 4, ada yang lebih. Satu tidak dijelaskan. Karena tidak dijelaskan, kita tidak mengatakan ada atau tidak ada, tidak dijelaskan, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau seseorang membayangkan tentang sayap-sayap? Sebagian dari gambarannya itu disebutkan di dalam hadis Nabi, ya, bahwa satu sayap itu saddal ufuk, kata Nabi, itu gambaran. Walaupun kita tidak mungkin bisa membayangkan secara detail atau mereka-reka. Kemudian tentang keindahannya, itu bertaburan dari sayap-sayapnya itu keindahan seperti mutiara-mutiara, itu disebutkan itu di dalam hadisnya secara lebih.
Terus posisinya 3 itu di mana? Kanan, kiri, punggung atau seperti apa? Kita tidak bisa membayangkan itu. Ya. Jadi kita batasi pada keterangan yang ada saja. Pada keterangan yang ada, yang tidak diterangkan kita, karena itu masalah gaib. Masalah gaib itu kita nggak bisa ngarang. Ya, karena masalah gaib itu dasarnya adalah informasi. Ya, ada informasi, maka ada tambahan ilmu tentang yang gaib itu. Nah, informasi di sini adalah informasi yang tahu masalah gaib, yaitu dari Allah. Ya. Atau yang disampaikan kepada nabinya, nabi menceritakan kepada kita. Wallahu a'lam. Itu Pak Mujo. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak, ini sebetulnya memang bisa terjadi ketertarikan yang sangat luar biasa. Hanya saya melihatnya waktu juga ya, yang memang sudah kita sepakati. Dan terima kasih ini sudah diberikan kelonggaran yang memfasilitasi baik Pak Pri atau Bu Sri dan yang lainnya. Tapi insya Allah kita berdoa bersama-sama agar senantiasa Allah limpahkan kesehatan dan anugerah-anugerah lainnya kepada kita semuanya. Dengan usia-usia tentu saja memang alhamdulillah masih kita mencari ilmu kan seperti itu dan belajar terus. Dan kembali lagi untuk itu mohon maaf sekali lagi kita akhiri saja pertemuan ini dengan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Pri. Pecinya bagus Pak Pri. Itu dari Sulawesi itu. Alhamdulillah. Ibu Sri, Ibu Susi. Ya, sekali-kali Ibu Susi gantian Pak Bambang tampil nggih. Jangan di belakang terus. Pak Amin kalau di belakangnya tembok, Pak. Ada malaikatnya itu di belakang. Alhamdulillah, nuwun sewu. Pak Bambang Setiano tambah sehat Pak Bambang, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wajahnya udah berseri-seri ini. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah, senang melihatnya. Ya, Mohon doanya semuanya saja untuk besok-besok semakin hari semakin lebih baik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Pri, nggih, semuanya saya pamit ya, undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.